Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Ya, baik. Di sini siapa yang tidak hadir? Ini Ibu, tapi kebetulan Roma lagi keluar lagi story. Oh ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang cerita rakyat atau hikayat. Nah, di sini ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Ya, bisa dikatakan seperti cerita legenda. Nah, di sini cerita rakyat adalah sebuah cerita yang tersebar di masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, jadi cerita rakyat itu ada nenek moyangnya. Makanya cerita rakyat ini sampai sekarang masih melekat karena diteruskan ke generasi selanjutnya. Nah, kenapa cerita rakyat itu diteruskan ke generasi selanjutnya? Ada yang tahu? Ya, nanti kita bahas ya. Nah, di sini kita akan masuk pengertian hikayat. Jadi kalian itu bertanya-tanya, apa sih Bu itu hikayat? Jadi hikayat itu merupakan bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu. Nah, dalam bahasa Melayu itu ceritanya berisi tentang dongeng, terus ada keajaiban, ketakjuban, terus ada keanehan dalam cerita tersebut. Nah, di dalam cerita tersebut tuh ada kehebatan dalam tokoh-tokoh utamanya. Terus di sini juga kita harus mengetahui jenis-jenis cerita rakyatnya dalam hikayatnya. Nah, kita harus mengetahui hikayat dalam cerita rakyat itu apa. Nah, hikayat itu di sini juga mengisahkan kehidupan istana. Nah, dalam istana itu ada bangsawan, terus ada raja-raja, terus ada permaisuri, terus ratu-ratu. Nah, terus di sini juga ada fabel. Nah, fabel ini berisi cerita tentang tokoh utamanya adalah binatang. Nah, dalam cerita rakyat itu seperti kancil dan buaya, terus si raja hutan, si raja rimba. Nah, itu tokoh utamanya adalah binatang. Nah, terus legenda. Nah, legenda ini asal usulnya suatu hal daerah. Dalam cerita rakyat tersebut seperti di pantai itu apa? Si Roro Jonggrang, Takuban Perahu, terus apa lagi? Kalau di daerah kita ini ada yang tahu? Nyi Roro Kidul di daerah kita sekarang di Lubuk Linggau. Nah, itu adalah cerita legenda. Nah, terus mite ini kehidupan dewa-dewi. Nah, kenapa dewa-dewi ini kayak mempercayai patung-patung, terus menyembah patung-patung? Karena dia mempercayai tentang keajaiban itu. Nah, dalam dewa-dewi ini dia dalam cerita rakyat itu ceritanya seperti Dewi Sri, terus Ramayana, Mahabharata. Nah, dia itu kayak menyembah patung-patung. Terus di sini kita lanjut. Di sini juga ada karakteristik hikayat. Nah, di sini kita akan menjelaskan karakteristik hikayat, yaitu ada 7. Di sini juga yang pertama merupakan kisah kemustahilan. Di sini kisah kemustahilan dalam cerita rakyat atau hikayat itu dalam ceritanya itu memiliki keanehan. Misalnya dalam ceritanya itu orangnya itu bisa menjadi banyak, terus manusia bisa menjadi patung, terus manusianya tuh bisa menjadi hewan. Nah, itu merupakan kisah kemustahilan. Nah, di daerah kita ini seperti cerita Maling Kundang, ibunya itu menjadi batu. Terus
Terus di sini juga kita menceritakan tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, tokohnya itu memiliki kesaktian. Tokohnya itu tidak bisa dikalahkan. Karena kenapa? Dia memiliki kesaktian. Terus di sini juga memiliki istana sentris. Nah, istana sentris ini dia itu menceritakan di dalam kerajaan. Nah, kerajaan itu yaitu yang berisi raja dan raja, terus rakyat dan rakyat gitu. Nah, di sini pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Nah, sampai sekarang cerita rakyat itu tidak diketahui siapa pengarangnya, bisa disebut juga anonim. Terus memiliki nilai kehidupan, ya, dia itu memiliki nilai kehidupan dalam cerita tersebut. Jadi kita kalau membaca atau menonton cerita-cerita rakyat, kita harus mengambil nilai-nilai moralnya atau nilai kehidupannya yang bisa kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Terus dia itu menggunakan bahasa Melayu atau klasik atau arkais. Nah, dalam bahasa Melayu klasik atau arkais ini contohnya itu kayak cerita Hang Tua itu menggunakan bahasa klasik atau arkais. Nah, di sini terus kita lanjut. Di sini juga ada struktur hikayat. Nah, struktur hikayat itu ada orientasi, terus peristiwa, klimaks, terus ada resolusi, terus koda. Nah, jadi orientasi itu adalah ringkasan atau gambaran awal. Nah, gambaran awalnya itu kayak seperti apa. Terus peristiwa itu pengungkapan peristiwa berkaitan dengan waktu, terus suasana, tempat kejadiannya itu di mana. Terus di sini juga ada resolusi. Resolusi ini dari permasalahan yang dialami tokoh. Nah, jadi yang dialami tokoh itu harus memecahkan masalahnya. Jadi ada sebab dan akibat. Nah, terus di sini ada kodanya cerita terakhirnya apa happy ending atau sad ending kalau bahasa kita sekarang kan. Nah, kita lanjut ya. Di sini juga ada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya terus ada tema, alur, ya, terus latar, ya, amanat, terus sudut pandang. Nah, kita lanjut ya. Di sini juga ada unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsiknya itu ada nilai-nilai kehidupan kita, terus nilai-nilai moral kita. Nah, di sini juga ada nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan itu adalah berkaitan dengan sifat dasar pemimpin. Seperti kita dalam cerita tersebut raja kan pemimpinnya. Nah, raja itu kenapa dihormati oleh rakyat-rakyatnya? Karena raja itu menguasai, dia seorang pemimpin, dia itu kayak menguasai. Jadi kalau kita jadi pemimpin itu harus dermawan. Kalau tidak boleh ya, terus kita harus rendah hati. Nah, terus di sini juga ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan dengan tradisi masyarakat. Nah, misalnya kan kita kayak di sekarang kan ada tradisi-tradisi adat-adat kita kayak doa bersama. Dalam cerita tersebut kan misalnya kayak cerita Indralaya itu. Nah, istrinya itu ingin meminta anak, makanya dia mengadakan doa bersama kepada rakyat-rakyatnya. Terus di sini ada nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan dengan keimanan atau keaktivitasan ibadah. Di sini juga ada nilai kependidikan berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Dan juga di sini ada nilai moral berkaitan dengan sikap dan sifat masyarakat. Nah, terus di sini Ibu akan memberikan tugas kalian, yaitu kalian harus mengetahui karakteristik hikayat, terus struktur hikayat, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, tolong kalian
mengidentifikasi nilai-nilai dan isinya dari cerita rakyat hikayat si miskin. Nanti ibu bagikan kertas. Kalian tolong baca cerita rakyat hikayat si miskin. Terus kalian identifikasi nilai-nilainya yang kita jelaskan tadi. Dibaca. Jadi di sini ibu ingin melihat kemampuan atau kecepatan membaca kalian itu sampai mana. Kalau Ibu, soalnya ini bagian unsur intrinsipnya atau ekstrinsipnya? Yang diidentifikasikan atau unsur intrinsik dan ekstrinsipnya. Keduanya. Ya, dua-duanya. Baik, di sini siapa yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, tolong maju dan dibacakan di depan biar teman-temannya ingin mendengar hasil kerja kalian. Siapa yang ingin baca hasilnya? Ya, Nita, silakan. Ya, boleh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Ya. Dengan unsur intrinsik, temanya perjalanan hidup seorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Ya. Alurnya menggunakan alur maju. Ya. Terus latar tempat negeri antara Tua. beratakutan. Terus latar suasananya tegang, mencekam dan ketakutan. Terus latar waktunya sepanjang hari. Tokoh dan penokohan Marakarna, Puteri Nila Kusuma, si miskin dan si istrinya, Nenek Kebayan, Cahaya, Cahirani dan Raja Mahindrasari. Ya. Terus penokohannya Mahakarma, Putri Nila, si miskin atau Maharaja Indra Angkasa. Istrinya Raja Mahindra Sari, Nenek Kebayan. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga. Ya. Terima kasih Ibu. Iya. Nah, jadi itu tadi yang dijelaskan oleh Nita adalah unsur-unsur intrinsiknya. Baik, untuk kelompok selanjutnya akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Siapa yang ingin membaca? Saya Ibu. Ya, untuk etik silakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang unsur ekstrinsik di dalam hikayat miskin. Iya. Yaitu satu, nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita. Jangan kita secara waktu lalu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kedua itu budaya. Sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tuanya. Hendaknya seorang anak dapat berbakti kepada orang tua. Yang ketiga itu nilai sosial. Kita harus saling menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa takut. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang. Yang keempat itu nilai agama. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Dan yang terakhir itu nilai kepemimpinan. Menjadi pemimpin harus bisa bersikap adil dan pemurah hati kepada siapapun. Nah, iya, terima kasih untuk etik. Nah, itu tadi kita sudah menjelaskan unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, baiklah. Di sini kita harus mengetahui apa itu hikayat. Nah, hikayat itu adalah karya sastra lama, yaitu hiburan pemberian inspirasi terhadap kita dan dijalankan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang dijelaskan oleh etik tadi, di situ tadi ada nilai kepemimpinan, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, dan nilai pendidikan. Nah, di semua nilai-nilai ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalian jangan sampai lupa apa itu hikayat dan apa itu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu adalah sebuah cerita yang tersebar secara masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun. Makanya cerita rakyat ini yang diwariskan oleh nenek moyang dan diteruskan oleh ke generasi kita selanjutnya.
Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang cerita rakyat atau hikayat. Nah, kita sudah mengisi soal tentang si miskin tadi. Jadi kita harus mengambil nilai-nilai si miskin tadi yang menjadi miskin bisa menjadi kaya. Nah, makanya dalam cerita tersebut itu kita harus ada menjalani proses-prosesnya. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan tadi kalian tidak lupa ya. Kalian belajar lagi, ingat-ingat lagi. Nah, di sini waktu Ibu sudah habis. Nah, baiklah, sebelum kita awali tadi membaca doa, dan kita sekarang akan menutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Penutup pembacaan doa dimulai. Selesai. Baik, di sini Ibu ingin mengundur diri. Apabila Ibu kurang berkenan di hati kalian semuanya anak-anak, Ibu ingin meminta maaf karena Ibu adalah orang biasa. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.